sama Dino Isam udah sama sekali. Ya, ini teman-teman, insya Allah kita malam ini mau diskusi mengenai ya, yang aku bilang di grup itu sih, yang nanti akan disampaikan oleh Mas Rehan. Tentunya kayaknya Mas Rehan ini mau ngasih saran ataupun masukan ya, mengenai hal yang sempat kemarin jadi masalah pas LPG-an tentunya seperti itu. Yaitu kalau nggak salah amal yaumi. Ya. Mungkin Mas Rehan siap. Ya, terima kasih Diki ya, Insya Allah. Nah, sebelumnya aku ingin ini kedengaran kan suaranya? Ya, Mas. Sebelumnya aku ingin cek kehadiran teman-teman, karena kita di sini lebih ke diskusi ya. Oke. Alwan gimana Alwan? Ada nggak Alwan? Halo Mas, suara saya masuk. Oke. Sehat Wan? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Kalau Dani gimana Dan? Dani? Hadir. Oke, mantap. Oke, Akhwat ya. Aulia, kemana Aulia? Sehat, tuh nggak ditanyain sehat Mas. Kenapa? Nggak ditanyain kalau sehat Bang, enggak. Oh, kalau Dani aku yakin sehat insya Allah ya Dan. Oh. Benar kan? Sehat. Aulia, gimana Aulia? Di sini nggak? Oke, Aulia belum. Rosy, gimana Rosy? Oke, Aulia hadir ya. Rosy gimana Rosy? Sudah di sini? Sudah bersama kita pada malam hari ini. Oke, Rosy sepertinya belum. Ferdi gimana Ferdi? Ferdi gimana Ferdi? Siapa nih pada kemana ini? Pada ngilang semua. Oke, nggak apa sih. Kira-kira kita mau bahas apa ini teman-teman? Kok apa gitu? Bahas itu amal yaumi. Kan kemarin ya sempat ya itu sih kayak ya gimana gitu. Sini kita lebih diskusi tentang pro kontra amal yaumi ya. Nah teman-teman sendiri gini, gimana pendapatnya tentang amal yaumi? Kalian ke pro atau ke kontra nih tentang amal yaumi? Pertanyaan saya, Aulia gimana Aulia? Ke pro atau ke kontra nih? Coba Raisan yang pro siapa aja? Coba angkat tangan yang pro. Saya dulu pro Mas, tapi karena apa kemarin pas LPG kok tiba-tiba kayak kontra ya. Oh, yang pro ada nggak? Coba angkat tangan ini. Raisan yang pro. Aduh, diam-diam semua ini. Yang kontra siapa? Alasan coba. Oke, Diki sendiri. Yang lain gimana? Oke, Dadang kontra. Oke, Ferdi kontra. Oke. Kalau untuk online saya kontra Mas. Oke, kalau offline? Offline kan belum nyoba, saya nggak tahu lagi. Walah, oke. Ini yang ikhlas semua. Hot gimana nih?
Rosi sama Aulia, pro atau kontra sama Liomi? Ayo Ahmad, pro atau kontra sama Liomi? Waduh, Ahmadnya pada kemana nih diam? Ayo Aulia, Rosi gimana? Saya di sini. Aduh, dia maksudnya. Kemana ini akhwatnya, Dik? Diam semua. Mungkin ambil minum Mas mungkin. Oh, ambil minum. Aduh, akhwatnya ambil minum. Mungkin Dadang Mas suruh nanyain. Ya, Dang, tanya Dang. Akhwat kemana, Dang? Tanya Dang. Ini akhwat ini penting loh untuk diskusi terkait ini soalnya sangat terkait dengan akhwat. Kata orang tua. Siap. Ya udah kita lanjut ya. Udah nggak apa. Ntar kita tanya lagi kalau akhwatnya masih di sini atau enggak. Oke, ini siapa ini chat. Next ya. Kenapa Anda pro? Yang pro tadi siapa? Nggak ada yang pro, nggak seru diskusi ini. Ya, sama datang Mas Feli. Rian sendiri gimana Mas Rian? Nanti kita lihat aku apa ya. Nah, ini Feli sudah bersama kita. Mungkin perwakilan akhwat ya Feli. Gimana Feli? Jawab kayak ditagih utang. Kalau dikikir Mas Raihan. Oke. Kamu ikut pro atau kontra sama Liomi? Gimana Mas? Kamu pro atau kontra sama Liomi? Kalau aku apa ya aku Mas? Aku ngikut Mas. Ikut apa? Ikut kalau pro Ngikut semua yang kamu baik pro aja. gitu. Ya, enggak, belum tahu baik atau enggak, ya kan lagi diskusi. Enggak, selama ini yang kamu rasakan bagaimana? Aku pro kontra aja Mas. Oke, pro kontra sama-sama berarti ya. Siap. Nah, pro enggak ada yang pro ya, udah kita bahas ya. Jadi masalah Liomi ini sudah saya sempat diskusi dengan 4 angkatan sebelum kita, angkatan 17, 16, 15, ya 15 sih, yang 3 angkatan ke atas ya. Itu saya diskusi, ini pembahasan lama tentang Liomi itu nggak selesai. Selalu ada yang pro dan kontra. Dan itu ya kayak gitulah, selalu ketimpangan. Nah, di sini kan sempat waktu LPJ-an saya sendiri juga menyarankan untuk menghilangkan Liomi. Juga Mbak Kamus juga menyarankan untuk menghilangkan Liomi, tapi dari alumni itu sangat tidak setuju ya, karena beliau pro dengan Liomi mereka. Di SMA tahun lalu, saya sudah mengusulkan untuk menghilangkan Liomi dengan pertimbangan saya berikan, tapi teman-teman SMA bantah semua, nggak setuju, mereka pro semua. Tapi akhirnya menyesal. Sekarang menyesal karena dulu pro ya, nggak tahu kenapa. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Kenapa Anda pro? Kira-kira Anda tahu nggak kenapa orang itu pro dengan Liomi? Kalian tahu? Mungkin itu Mas. Supaya bisa kontrol itu mungkin. Dan itu kata Dadang itu. Oke, membentuk kebiasaan baik, Masya Allah. Sekali Dadang ini. Nah, sebelumnya aku ingin tanya nih. Dulu udah ada yang pernah pakai Liomi nggak? Mungkin di SMP, di SMA. Ada pernah pakai Liomi nggak? Oke, Oke, pernah. Nah, ini Aulia muncul. Gimana, Al? Kamu pro atau kontra? Oh, dan ini pernah. Oke.
Kamu pro atau kontra Amalia Umi? Ngeri. Dikit dari SD ini berarti sudah luar biasa sekali ya. Netral Mas. Oke. Baik-baik. Kayaknya itu semuanya sih. Pas Ramadan mesti dikasih buku yang terawih. Oh, terawih. Mantap, mantap. Oke. Nah, sekarang kita lihat alasan mereka apa yang mereka sampaikan ketika pro dengan Amalia Umi. Ini saya dari semua diskusi yang saya lakukan bisa mendapatkan 4 hal. Saya sendiri juga menggunakan Amalia Umi dari semenjak SMP. SD juga sih buku-buku itu sih. Di SMP saya dulu mondok ya, jadi memakai Amalia Umi. Tapi saya SMK nggak ada Amalia Umi ya. Nah, tiba di PENS bertemu lagi dengan Amalia Umi seperti di KKI ya. Nah, seperti apa? Alasan mereka ini rata-rata. Ini akhwatnya masih dilihat. Ya, pertama itu untuk mengontrol Amalia Umi teman-teman. Itu alasan pertama. Yang kedua, menjaga mereka agar tidak futur. Tahu futur kan? Anak KKI nggak tahu futur, Masya Allah. Ya. Anda tahu futur nggak? Tahu Oh, futur. Mas. Apa Dan? Futur itu apa? Lagi down-downnya iman. Lagi malas. Lagi malas ya. Ya. Ya, agar teman-teman itu nggak malas gitu. Yang ketiga, menambah motivasi atau memotivasi ibadah. Karena ada orang itu beribadah ya karena butuh teman gitu loh. Butuh motivasi seperti itu. Nah, itu. Kalau kita zaman sekarang kan, mana dalilnya gitu ya, istilah zaman sekarang gitu ya. Ternyata ada dalilnya. Mereka tuh punya dalil. Kenapa? Pertama itu saya kumpulkan dari 4 dalil, atau 3 itu. Pertama sikap Rasul tentang amal tertentu. Tahu di sini nggak? Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya pada para sahabatnya di pagi hari, siapakah antara kalian berpuasa? Maka Abu Bakar menjawab, aku gitu. Kemudian Rasulullah bersabda lagi bertanya, siapa yang telah mengantar jenazah? Abu Bakar menjawab, aku gitu. Kemudian Rasul bertanya lagi, siapa yang telah memberi makan orang miskin? Abu Bakar menjawab, aku gitu. Kemudian siapa lagi di antara kalian yang telah menyembuhkan orang sakit? Abu Bakar menjawab, aku gitu. Sebenarnya Rasulullah bersabda, tidaklah semua itu pada seseorang kecuali dia pasti akan masuk surga. Ini sebenarnya hadis ini luar biasa. Kenapa? Karena mengajarkan kita bahwa ya sahabat itu sangat berlomba-lomba dalam mengajarkan kebaikan. Adalah Abu Bakar. Orang mana loh? Masih pagi, habis sholat subuh sudah ngajarin ini semua. Ada nggak zaman sekarang? Habis sholat subuh udah masuk orang miskin, dia puasa, dia ngantar jenazah. Kak kemana-mana cari jenazah kan nggak tahu ya. Luar biasa. Nah di sini mereka beralasan bahwa Rasulullah itu memperlihatkan ibadahnya menanya untuk memperlihatkan Abu Bakar itu melihatkan ibadahnya loh, menyebutkan ibadahnya untuk memotivasi. Itu alasan pertama mereka yang pro dengan amal yaumi. Setuju kan di sini jelas kan ya alasan mereka? Oke, next. Soalnya hadis Muslim juga sikap sahabat memulai contoh kebaikan. Hadisnya singkat, panjang sebenarnya, saya potong ini. Pada suatu ketika Rasulullah SAW pernah bersabda dalam mimbarnya, dan semimbar. Kemudian tentang motivasi untuk bertakwa gitu. Kemudian Rasulullah bersabda, meskipun hanya dengan setengah biji kurma. Kalian pasti sering dengar di sini. Maka datang seorang laki-laki Ansar membawa sekantong itu. Apa namanya? Sekantong apa? Kurma yang tidak sampai segenggam gitu loh. Kemudian dia mensedekahkannya gitu loh. Melihat hal itu, maka orang-orang pun termotivasi untuk melakukan amalan tersebut, bersedekah. Maka Rasulullah bersabda, barang siapa mulai mengerjakan perbuatan baik dalam Islam, maka dia akan boleh pahala. Dan pahala orang mencontoh perbuatan tersebut. Tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa memulai kebiasaan buruk, maka dia akan mendapatkan dosa. Dan dosa orang mengikutinya dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Nah di sini para sahabat ini memulai mencontohkan kebaikan gitu. Mereka tampakkan dengan mencontoh kebaikan, maka sahabat yang lain mengikuti seperti itu. Di sini juga ada pelajaran, yaitu kita itu memberikan contoh kebaikan itu seperti misalnya Diki ya. Diki apa contohnya? Seperti kalian di SMA memberikan contoh kebaikan, membuat GBHK yang sangat luar biasa.
itu dibaca oleh semua staf dan termotivasi. Itu pahala staf yang mengamalkan itu dapat oleh kalian gitu. Namun juga kalian memberikan contoh keburukan misalnya, kalian ngajarin adik kalian meso gitu, contoh gitu ya waktu kecil, udah jadi meso. Nah dia tuh meso udah jadi ke anak-anak gitu. Mungkin Allah alam itu juga turun temurun dosa ya. Itu contoh ya. Itu alasan mereka kedua. Paham nggak maksud ya, alasan kedua ini? Kemudian alasan mereka itu juga sikap Muhammad Al-Fatih bertanya tentang ibadah pasukannya. Jadi suatu ketika di dalam sebuah ingin laksanakan sholat Jumat, orang ini bingung mencari imam, maka Muhammad Al-Fatih bertanya gitu, apa pertanyaan panjang. Pokoknya intinya itu siapa yang melaksanakan, yang pernah meninggalkan sholat wajib silakan duduk, meninggal gini-gini sampai akhirnya Muhammad Al-Fatih sendiri yang berdiri seperti itu. Nah di sini mereka beralasan bahwa kita masih ada waktu ya, mungkin ada yang mau bacain ceritanya atau orang bacain cerita ini. Datang Mas supaya online. Ayo Dang, gimana Dang? Ada yang mau bacain ceritanya? Like Mas, oke. Yang lain mungkin. Alwan, Ferdi, gimana? Dani. Ayo Dang, gimana Dang? Aduh, udah Dang semua ini. Aduh, udah Dangnya. Kesian Dangnya. Ayo Dek, kamu aja Dek. Bantu bacain Dek. Mulai dari awal. Dari suatu hari itu aja. Nah, satu hari timbul soal ketika pasukan Islam hendak melaksanakan sholat Jumat yang pertama kali di kota itu. Siapakah yang layak menjadi imam sholat Jumat? Tak ada jawaban. Tak ada yang berani yang menafikan diri. Lalu Muhammad Al-Fatih tidak berdiri. Beliau meminta kepada seluruh rakyatnya untuk bangun berdiri. Kemudian beliau bertanya, siapakah di antara kalian yang sejak remaja, sejak akhir balik hingga hari ini pernah meninggalkan sholat wajib lima waktu? Silakan duduk. Bahwa masih di awal tak ada seorang pun pasukan Islam yang duduk. Semua tegak berdiri. Apa artinya? Itu berarti tentang Islam pimpinan Muhammad Al-Fatih sejak masa remaja hingga hari ini, ya hari pas ditanya itu ya. Tak seorang pun yang meninggalkan sholat fardu, tak sekalipun mereka melalaikan sholat fardu. Luar biasa. Lalu Muhammad Al-Fatih kembali bertanya, siapa di antara kalian yang sejak balik dahulu hingga hari ini pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib? Kalau ada yang pernah meninggalkan sholat sunnah sekali saja, silakan duduk. Sebagian lainnya segera duduk. Artinya pasukan Islam sejak remaja, mereka yang teguh hati, tidak pernah meninggalkan sholat sunnah setelah maghrib 2 rakaat sebelum sholat subuh dan sholat rawatib lainnya. Namun ada yang pernah meninggalkannya. Betapa kualitas karakter keimanan mereka sebagai muslim sungguh bernilai tinggi, sungguh jujur pasukan Islam Al-Fatih. Dengan mengedahkan matanya ke seluruh rakyat dan pasukan, Muhammad Al-Fatih kembali berseru lalu bertanya, siapa di antara kalian yang sejak masa akhir balik sampai hari ini pernah meninggalkan sholat tahajud di kesunyian malam? Yang pernah meninggalkan atau kosong satu malam saja, silakan duduk. Apa yang terjadi? Teknologislah pemandangan yang menakjubkan sejarawan barat dan timur. Semua yang hadir dengan cepat duduk. Hanya ada seorang saja yang tetap tegak berdiri. Siapa dia? Dialah Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk benteng superpower Byzantium Konstantinopel. Beliaulah yang pantas menjadi imam sholat Jumat hari itu. Karena hanya Al-Fatih seorang yang sejak remaja selalu mengisi butir-butir malam sunyinya dengan bersyukur kepada Allah SWT, tidak pernah kosong ataupun absen semalam pun. Oh ya, Zah.
Nah, di sini mereka membawakan bahwa Muhammad Al-Fatih itu yang namanya mengkoreksi, melihat, bertanya tentang amalan-amalan para pasukannya seperti itu ya. Mereka beralasan karena Muhammad Al-Fatih itu kan katanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya akan dibuka Konstantinopel oleh sebaik pemimpin pada saat itu dan pasukan sebaik pasukan saat itu. Jadi sangat patut kita contoh seperti itu ya. Nah, di sini Imam Ahmad, Bukhari dalam Tarikh As-Shaghir, Imam Bukhari dalam Tarikh As-Shaghir ya, bukan dalam sahihnya, sama Tabrani dalam Al-Kabir, Hakim dan Imam Sakir. Khusus Imam Bukhari ini, bedakan Sahih Bukhari dengan Imam Bukhari yang lain. Imam Bukhari itu banyak hadisnya, bukunya. Yang pasti Sahih itu yang Sahih Bukhari. Selain Sahih Bukhari itu, misalnya ada Mufrad, Tarikh As-Shaghir, itu nggak pasti Sahih hadisnya. Jadi sama seperti hadis lain. Dan di sini hadisnya ada sebagai ulama mensahihkan, sebagai ulama mendaifkan atau melemahkannya gitu. Oke. Itu alasan mereka yang ketiga, kenapa amal yaumi itu ya karena dicontohkan oleh pemimpin terbaik seperti itu ya, mereka alasan seperti itu. Jelas nggak alasan dari 3 alasan ini? Kenapa amal yaumi itu ada? Jelas. Oke. Sekarang yang kontra, sudah semua kontra. Aku tanya alasan kalian kontra apa sih? Coba yang kontra. Yang kontra alasannya apa? Tadi yang pro nggak ada ya? Udah sekarang yang kontra alasannya apa? Yang kontra alasannya apa? Ngikut, jangan bilang ikut. Ayo alasannya apa? Ayo Diki, alasannya apa? Feli, lain. Aulia, Alwan, Dani, Ferdi, Dadang, Rosi. Alasan kontra apa? Kalian jangan ikut semua. Anak kuliah nggak boleh ikut-ikut tanpa alasan. Oke. Banyak kesibukan duniawi. Hubungannya apa sih? Jadi malas ya diketahui gitu ya. Sibuk duniawi. Mungkin Ayo, itu kenapa Dik? kan waktu online kan ya. Ya apa? Ya juga apa ya, banyak yang sulit dihubungi. Ya meskipun kadang-kadang dihubungi jawab atau ya jawabnya itu ya apa ya, ada jawab ada enggak ini. Terus apalagi nanti ditanyain amal yaumi, malah aku nggak ngapa-ngapain, terus maka disuruh ngisi amal yaumi terus nggak ngapa-ngapain kan jadi kayak malu, terus lama-lama kayak menjauh. Oke, Masya Allah, biasa. Mas, aku boleh nanya nggak? Boleh. Betul. Amal yaumi kalau di UKKI kan nanti itu kayak dikumpulkan kayak gitu kan, Mas? Enggak. Ya kan? Iya. Terus nanti kan itu katanya amal yaumi kan buat istilahnya itu menjaga dia biar dia itu tetap di jalan Allah gitu. Enggak. Tetap beribadah dan lain-lain. Nah, Nah, selama ini apakah penggunaan amal yaumi itu udah sesuai dengan tujuannya, Mas? Kayak emang setiap anggota itu dicekin satu-satu, terus nanti itu dikontrol tiap hari gini atau gimana? Atau cuma amal yaumi itu dalam perjalanannya itu sebatas apa sih formalitas apa sih ya ampun program kerja dari UKKI gitu. Oke, baik. Ya, terima kasih Fel, pertanyaan luar biasa sekali. Itu pertanyaan kita jawab di akhir ya, Fel. Itu nanti kita bahas tentang UKKI, gimana kondisinya. Insya Allah nanti akan terjawab di akhir. Oke. Sekarang kita lihat alasan dulu ya, kenapa teman-teman yang kontra. Ini banyak ya. Luar biasa sekali alasannya. Pertama, itu kalau disuruh Riomi nggak mau, ntar malah menjauh Mas. Oke, banyak kesibukan duniawi. Malu mengumbar kesalahan. Ada yang malu ngelis. Kalau menurut saya itu sifatnya personal Mas. Amal ibadah itu juga hubungannya sama yang maha kuasa, lebih ke hamdulillah sesuai di hati mereka. Baik. Jadi alasan seperti itu ya. Nah, saya juga sudah merangkum alasan-alasan kenapa orang-orang kontra. Seperti itu. Intinya malu. Oke, sip. Ini kontra. Pertama itu alasannya menghilangkan para ibadah ria.
amal yaumi itu ria. Itu kata-katanya seperti itu. Nggak tahu sih benar atau enggak. Betul betul. Kemudian salah niat dalam beribadah, niatnya karena amal yaumi gitu ya. Kemudian kan mengatakan kepada ria, ibadah itu privasi hanya dengan Allah seperti itu. Alasan seperti itu ya. Ada dalilnya nggak? Tadi yang pro ada dalilnya, yang kontra gimana? Dalilnya nggak? Ayo gimana? Ada dalilnya nggak yang kontra? Pastinya ada, Mas. Apa? Nggak tahu. Oke, yang kontra dalilnya. Dalilnya mana gitu? Oke, next. Di sini saya membagi kedua itu ya. Termin pertama itu kita sama-sama memaparkan alasan. Yang kedua kita nanti bahas ya diskusi tentang pendapat pribadi. Nah, yang sesi pertama ini bukan pendapat pribadi ya, tapi kumpulan pendapat-pendapat yang ada. Dalilnya ini pertama, bahasnya tergantung niatnya. Teman-teman hafal kan di sini? Kalau nggak hafal luar biasa. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Man kana yajru ilallahi wa rasulih fajru ilallahi wa rasulih wa man kana yajru lidunya liyusibha aw amuta'amkaha. Intinya, amalan itu tergantung niatnya. Setiap manusia mendapatkan apa sesuai yang diniatkan. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena dunia itu apa masukannya? Dunia yang diinginkannya, apapun masalah dunia. Atau wanita yang ia dinikahi, maka hijrahnya pada apa yang dia inginkan. Seperti itu. Ini hadisnya sangat Bukhari dalam sahihnya, itu banyak sekali nomornya. Saya tidak hafal, tapi ada di depan, sudah dilihat. Imam Muslim dalam sahihnya juga, Tirmizi dalam sunannya, Abu Daud dalam sunannya, Ibnu Majah dalam sunannya, Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra, Ibnu Hibban dalam sahihnya. Dalam hadis An-Nasai, dalam hadis lain juga sebutkan, bahwa siapa yang berperang di jalan Allah, dan tidak berniat kecuali untuk mendapatkan tali, untuk mengikat unta, maksudnya karena dunia, baginya apa yang ia niatkan. Jadi cuma cukup apa yang diingatkan gitu. Jadi kalau amal yaumi ngisinya ibadah karena amal yaumi gitu. Karena takut sama PH gitu, takut sama kadep gitu. Ya udah dia dapatnya takut sama kadep aja gitu. Gitu ya. Kalau kita pahami hadis Zahir seperti itu. Betul dalam pertama. Kedua, ancaman orang beramal karena dunia. Hadis Imam Tirmizi yang sahih. Dari Anas bin Malik berkata Rasulullah SAW sabda, barang siapa yang keinginannya hanya kehidupan akhirat, maka Allah akan beri rasa cukup dalam hatinya, menentukan urusannya yang berserakan dan dunia datang padanya tanpa dia cari. Dan siapa keinginannya hanya kehidupan dunia, karena kehidupan dunia, maka Allah akan jadikan kemiskinan selalu membayang-bayangi di antara kedua matanya, mencerai-beraikan urusannya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali sekedar apa yang telah ditentukan baginya. Di sini ya beramal karena ya dunia tadi, mengincar dunia, ya mengincar pujian, mengincar dipandang baik, mengincar dipandang soleh seperti itu. Itu adalah kedua. Ketiga, orang pertama masuk neraka. Ada yang tahu nggak orang pertama masuk neraka itu siapa? Siapa, Mas? Ayo Pak, apakah orang syirik, orang zina, orang durhaka, atau orang pacaran, atau orang tiktokan, misal ya ini contoh, atau orang apa? Atau orang baca Al-Quran, atau orang sholat, atau orang apa? Orang munafik. Ada yang tahu nggak? Ini udah ada hadisnya loh, tinggal terjemahin aja dapat. Ayo, ada yang tahu nggak? Satu orang, pengen. Pernah tahu nggak? Orang pertama masuk neraka itu siapa? Orang pertama di akhirat Allah campakkan ke neraka. Ada yang tahu? Oke, sepertinya lupa ya. Oke, next. Ternyata orang pertama masuk yang Allah campakkan ke neraka itu bukan orang-orang berdosa, bukan. Maksudnya bukan orang melakukan maksiat, bukan. Bukan orang-orang bukan orang munafik, bukan orang kafir, bukan. Tetapi penghafal Al-Quran, orang yang gemar dermawan, gemar bersedekah, sama orang-orang yang mati syahid gitu. Itu masuk neraka. Keren ya. Bukan keren sih. Nauzubillah ya. Kenapa mereka baca Al-Quran? Masuk neraka loh. Ini qori pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran masuk neraka gitu. Itu yang pertama. Karena mereka tuh beramal karena dunia itu. Mereka beramal karena dunia, bukan karena Allah. Menduakan Allah dalam amal gitu. Nah itu. Rasulullah bersabda bahwa Allah
Eh, ada yang membacain enggak? Yang lain selain Diki, ayo. Yang membacain enggak selain Diki? Ayo, ada yang membacain selain Diki? Dadang. Ayo, ayo. Satu orang, ayo kita dikejar waktu. Jamal. Ayo. Kenapa? Ini penting ini hadisnya. Siapa? Satu orang, satu orang. Itu Mas Tafaik. Oke, Ustaz Faik, gimana Ustaz Faik? Bacain itu. Bacain ini. Bacain ini, hadis yang di depan ini loh. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Masya Allah. Ayo dibacain hadis di depan. Baru masuk Mas. Hadis yang mana ya? Yang bawah ini kah? Yang tak share ini loh. Atau semuanya? Semuanya. Itu satu hadis semuanya. Oh gitu, ya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Telah menceritakan kepadaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hari kiamat motornya akan turun kepada para hamba untuk memutuskan di antara mereka, dan masing-masing umat berlutut. Orang pertama yang dipanggil adalah orang hafal Al-Quran, orang yang terbunuh di jalan Allah, dan orang yang banyak hartanya. Lalu Allah berkata kepada penghafal hartanya. Lalu Allah berkata kepada penghafal Al-Quran, bukankah aku mengajarimu sesuatu yang aku turunkan pada pada Rasulku? Ia menjawab, benar wahai Rob. Allah bertanya, apa yang kau amalkan dari ilmu yang diajarkan padamu? Ia menjawab, dengannya dulu aku bangun sholat di malam hari dan siang hari. Allah berfirman kepadanya, kau dusta. Para malaikat berkata kepadanya, kau dusta. Allah berfirman, tapi kau ingin memperoleh pujian bahwa si fulan ahli baca Al-Quran dan memang telah kau peroleh ujian itu. Pujian maksudnya ya. Setelah itu pemilik harta didatangkan, lalu Allah bertanya kepadanya. Oh, Mbak Feli dengar suaraku langsung istighfar. Bertanya padanya, bukankah aku melapangkan rizkimu hingga aku tidak membiarkanmu memerlukan kepada siapapun? Orang itu menjawab, benar, wahai Rob. Allah bertanya, lalu apa yang kau lakukan dengan apa yang aku berikan padamu? Ia menjawab, aku menyambung silaturahim dan bersedekah. Allah berfirman padanya, kau dusta. Para malaikat berkata padanya, kau dusta. Allah berfirman, tapi kau ingin peroleh gelar bahwa si fulan dermawan dan memang telah kau peroleh gelar itu. Kemudian orang yang terbunuh di jalan Allah didatangkan. Allah bertanya kepadanya, karena apa kau terbunuh? Ia menjawab, aku diperintahkan berjihad di jalanmu. Lalu aku berperang hingga aku terbunuh. Allah berfirman padanya, kau dusta. Para malaikat berkata padanya, kau dusta. Allah berfirman, tapi kau ingin peroleh gelar si fulan, pemberani dan menang. Telah kau peroleh gelar itu. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memukul lututku dan bersabda, hai Abu Hurairah, ketiga orang itulah makhluk Allah yang pertama-tama yang neraka dinyalakan karena mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat At-Tirmizi 2382 Sahih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nah, di sini dapat kita lihat ya, ternyata orang masuk neraka itu bukan orang ahli maksiat, bukan, tapi ahli ibadah. Tapi karena dunia itu, bukan karena lillah itu, tapi karena dunia, ada mungkin dia bacanya bagus, masuk YouTube gitu, share gitu, terkenal, Insya Allah, contoh. Nah, ada dermawan, misalnya ada ke masjid, ada akhwat di belakang, kelihatan akhwat, ambil uang, masuk infak, gitu, contoh gitu ya. Atau ya beberapa yang tadi contoh-contoh lainnya itu, dan itu alasan mereka. Selanjutnya, orang-orang yang kontra ini mengatakan bahwa Allah itu berlepas diri dari orang-orang beramal bukan karena Allah. Dari Anas bin Malik berkata Rasulullah SAW bersabda,
dari Mahmud. Sungguhnya aku paling khawatir dari kalian adalah syirik kecil. Mereka bertanya, apa itu syirik kecil Rasulullah? Rasul menjawab, riya. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada mereka pada hari kiamat saat orang-orang diberi balasan untuk amalan mereka. Temui-lah orang-orang yang dulu kau lihat-lihatkan dunia, lalu lihatlah apa kalian menemukan balasan di sisi mereka. Jadi maksud gini, orang itu beramal karena dunia, karena orang lain contohnya, maka Allah berfirman dari kiamat pada orang itu, hai A, kamu dulu sholat karena si B gitu, karena ingin dilihat akhwat gitu. Carilah akhwat itu, minta balasan gitu, coba gitu ya. Jadi Allah tuh nggak mau ngasih balasan kebaikan kepada orang yang ibadah ini, tapi disuruh minta kepada yang disyirikinnya, kepada sekutunya tadi gitu loh. Gitu. Itu. Next, kisah Imam Abdullah bin Mubarak. Ada pernah dengar kisah ini nggak? Nah, oke, kita ceritain aja. Jadi singkatnya gini. Jadi dulu terjadi peperangan dengan orang Romawi. Lalu kalau zaman dulu itu sebelum berperang itu ada duel pedang ya, maju ke depan duel gitu. Nah, ada salah seorang pasukan ini anggota perang ini maju ke depan, perang adu pedang, menang dia. Musuh maju lagi, dia ngadapin lagi sampai 3 kali gitu. Sampai dia itu luar biasa gitu. Orang terpukau gitu karena kehebatan perangnya. Tapi orang ini dia pakai cadar, bukan cadar sih. Dia tahu itu nggak, sorban dililitin ke muka sampai ditutup mukanya gitu loh. Yang kelihatan cuma mata doang seperti itu. Nah, saat itu maka para orang-orang hadir di sana, para tabiin lain, dan kan tabiin ya, para tabiin lain itu merasa luar biasa, masya Allah. Diki ini luar biasa perangnya, luar biasa gitu, keahliannya gitu. Orang penasaran gitu. Akhirnya salah seorang si Abdul bin Sulaiman ini berinisiatif membuka cadarnya, itu dibukanya kayaknya kelihatan wajahnya. Ternyata Abdul bin Mubarak ini ketika dia melihat itu, Abdul bin Mubarak ini nggak senang gitu. Nggak senang dan dia berkata, engkau telah berbuat zalim kepadaku seperti itu, membuat buruk kepadaku gitu. Maksudnya gini, jadi Abdul bin Mubarak itu dia marah ketika wajahnya kelihatan gitu, karena bisa membuat keikhlasan gitu. Bisa menimbulkan ria gitu. Itu tabiin loh, sangat takut ketika amal ibadah kelihatan gitu. Saat ibadahnya itu kelihatan sama orang lain gitu. Nah, itu bagaimana seorang tabiin itu menjaga keikhlasannya. Kisah ini kalau Imam Al-Baghdadi dalam Tariq Al-Baghdad. Sebenarnya perkataan ulama tentang ikhlas. Seorang tabiin yaitu Sahal bin Abdullah At-Tasuri berkata, apa yang paling berat dilakukan oleh jiwa? Dia menjawab keikhlasan, sebab jiwa sangat enggan melakukan keikhlasan gitu. Itu dikurang sifat as-saufah. Kemudian Imam As-Saufan As-Sauri, Sufyan As-Sauri itu seorang tabi'in dari tahun 96 Hijriah. Berkata, sesuatu paling sukar, paling susah diobati adalah niatku. Sebab ia suka berbalik menyerangku. Oleh Baghdadi dalam Khatib Al-Baghdadi. Nah itu. Jadi niat itu susah diobati gitu. Niat aja itu sudah diobati gitu. Kemudian Yahya bin Katsir, aku kurang tahu siapa beliau ini, dari kalangan mana, sepertinya dari kalangan tabiin juga. Pelajarilah niat, sebab niat itu lebih penting dari amal ibadah. Gitu. Jadi beliau mengatakan niat ikhlas itu lebih susah daripada amal ibadah. Gitu. Imam Fudayl bin Iyad, seorang tabiin juga, lahir tahun 107 Hijriah, berkata, tidak melakukan suatu amal perbuatan karena manusia, melakukan perbuatan riya, dan melakukan amalan karena manusia itu syirik. Gitu. Sedangkan perbuatan ikhlas adalah apabila Allah menyelamatkan Anda dari kedua perbuatan itu. Paham nggak maksudnya? Kadang Fudayl bin Iyad ini paham nggak? Meninggalkan amal karena manusia itu riya, sedangkan melakukan amal karena manusia itu syirik. Paham nggak maksudnya? Secara gini, misalnya tadi misalnya Diki itu nggak apa kan Dik jadi contoh. Ada. Oke, misalnya si A
si A itu dia mau ke masjid. Dia niat mau nginfakin uang. Kebetulan kontak infak masjid itu di perbatasan antara ikhwan dan akhwat gitu. Atau aku pernah nemuin musola seperti itu, batasan gitu. Jadi kalau dia masukin infak, kelihatan dari sisi akhwat gitu. Nah, di awalnya udah niat mau nginfak gitu. Nah, ternyata waktu dia di masjid, mau keluar masjid, mau nginfak itu, dia ngelihat ada akhwat yang dia sukai dekat sana gitu. Terus dia ragu. Dia batalin niatnya karena manusia itu, Kak, sahabat itu. Nah, itu dia kata Imam Ghazali niat. Tapi kalau dia beramal karena dia kan tadi ada akhwat, dia infak ada akhwat. Mantap nih katanya. Barangkali akhwat nih terpukau gitu. Solehnya gitu. Nah, dia beramal karena itu, berinfak karena itu, maka dia berbuat syirik. Kenapa? Karena dia menyandingkan si akhwat dengan Allah gitu. Nah, itu syirik kata Imam Ghazali. Nah, ikhlas itu apa? Allah selamatkan kita dari keduanya. Jadi kita beramal karena Allah gitu. Bukan kita tinggalkan, bukan juga beramal karena si akhwat itu. Kita usaha mengikhlaskan. Nah, itu. Jadi bahaya ya beramal karena manusia itu. Next. Kita dalam melihat sesuatu itu perlu namanya kaidah fikih. Kalian mungkin agak ini berat sih kaidah fikih ini, tapi nggak apa sih, perlu untuk pengetahuan aja. Dalam menentukan suatu hukum, para ulama itu menggunakan kaidah fikih. Pertama itu ada ad-dararu yuzal, keburukan, kemudaratan itu harus dihilangkan sebisa mungkin. Kedua, menghilangkan kemudaratan itu, menghilangkan keburukan lebih diutamakan, didahulukan daripada mengambil kebaikan. Contohnya gitu ya. Jadi ada keburukan, ada kebaikan gitu. Nah, lebih baik kita tinggalkan keburukan daripada mengambil kebaikan gitu. Seperti itu. Misalnya ada keburukan sama kebaikan bentrok gitu loh. Misalnya kebaikan bentrok sama keburukan. Apa contohnya misalnya. Nah, kita lebih dahulu kan menghindari keburukan itu daripada mengamalkan kebaikan. Seperti itu kaidahnya. Yang ketiga, keburukan tidak bisa dihilangkan dengan keburukan gitu. Keburukan tidak bisa dihilangkan keburukan. Keempat, ketika ada dua keburukan bertemu, maka ditinggalkan keburukan terbesar, ambil keburukan yang paling kecil. Contohnya gitu ya. Itu kaidah fikih. Nah, dari yang tadi itu paham nggak? Alasan tadi itu paham nggak? Alasan orang kontra. Paham nggak, teman-teman? Paham. Oke. Itu alasan-alasan mereka ini nggak kelihatan. Nah, sekarang kita lihat kondisi UKKI ya. UKKI sendiri itu sebenarnya dari yang aku dengar, amal yaumi ini nggak pernah lancar, itu nggak pernah lancar, nggak pernah. Selalu bermasalah. Setiap LPDN itu selalu bermasalah amal yaumi. Jadi aku maba dulu berarti dari zamannya Mas Afif angkatan 16 itu sampai 17 itu bermasalah terus amal yaumi. Pernah selesai. Ya kendalanya sama itu aja sih sebenarnya. Kalau aku pribadi, aku ngambil amal yaumi PH ya. Jadi amal yaumi ini ada dua. Amal yaumi PH itu untuk PH itu sekjen yang ngapain sama kamu untuk akhwatnya. Ada amal yaumi staff muda, staff ahli. Itu PSDM, punya kerja. PSDM. Nah, aku pribadi memang itu diingatkan. Aku selalu ingatin tiap hari gitu untuk diisi gitu. Tapi yang ngisi ya 3-4 orang itu aja anaknya gitu. Kadang kurang dengan 3, kadang nggak ada ngisi sehari itu. Seperti itu. Dan untuk follow up-nya paling ya diingatkan misalnya lagi foto, kita motivasi itu doang sih sebenarnya. Sebenarnya tujuannya untuk melihat tadi itu. Nah, dari yang aku alami, ternyata saat kita mengingatkan teman-teman PH itu, mereka misalnya nggak ngisi. Besok kita ingatin lagi gitu. Mereka itu kadang ngasungkan sama kita karena nggak ngisi gitu. Kadang berkali-kali akhirnya mereka itu malas buka. Pernah itu sampai 1 minggu. Aku chat nggak pernah dibuka gitu. Jadi isi chat aku ngertiin gitu. Nggak dibuka. Kadang pernah sampai berminggu-minggu gitu. Kadang aku mau bahas yang lain, ya apa ya. Soalnya chat aku sebelumnya nggak pernah dibuka gitu. Aku bingung gitu. Seperti itu contohnya. Jadi aku kadang menutup prasangka buruk pada si PH tersebut. Bahkan bisa ya memutus itu komunikasi seperti itu. Itu yang terjadi di KKI bertahun-tahun seperti itu, nggak pernah selesai.
Bahkan yang Mas Mbak yang memarah-marahi kemarin itu zaman mereka seperti itu juga terjadi. Jadi nggak teman-teman masalahnya gitu. Aku udah berbagai macam cara dari apa namanya ya diingatin, dipecahin, bahkan sampai udah sampai diganti bukan amal yaumi lagi, bukan pakai mutabaah, bukan itu, cuma mengingatin doang, reminder gitu. Aku reminder gitu, sama gitu udah nggak berasa juga. Gitu. Jadi dari situ dari kondisi seperti itu, kalau aku pribadi, ini pendapat aku pribadi ya, itu dihilangin aja. Yang ada mutabaah, isi-isi itu dihapuskan, diganti dengan cara lain. Nah, cara lain itu banyak sih sebenarnya. Bisa lewat itu, kita kan tujuan amal yaumi itu untuk agar tidak futur ya. Agar amal ibadah teman-teman itu terjaga. Mungkin akan ada mentoring dalam mentoring. Nah, mungkin dari mentoring itu bisa disemangatin seperti itu. Berkumpul dengan orang soleh itu jadi semangat gitu. Dan sebagainya. Banyak cara sih sebenarnya. Nah ini jadi sama ini sih sebenarnya gitu. Aku selalu mikirin ini, ulama itu takut keikhlasannya rusak gitu. Itu ulama. Seperti tadi siapa yang tadi banyak ya Pak ulama itu. Itu sangat takut. Bahkan dalam kisah itu tahu itu enggak siapa sahabat yang pernah bertemu Dajjal siapa namanya? Lupa namanya, Mas. Anda tahu nggak Yang sahabat pernah bertemu Dajjal? layar itu, Mas. Ya berlayar. Anda tahu nggak? Sahabat pernah bertemu dengan Dajjal waktu berlayar. Kali aku namanya. Ada yang tahu? Oke, ada kisahnya. Sama, benar. Namanya itu siapa ya? Tamim Ad-Dari. Nah, Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini termasuk sahabat yang lumayan panjang umurnya. Jadi di zaman Khalifah, aku lupa Khalifah Umar Abu Bakar lupa. Jadi beliau ini ditugaskan sebagai imam untuk sholat tarawih, ya, sholat malam gitu, bulan Ramadan seperti itu ya. Nah, jadi Imam Malik dalam kitab Muwatta mengisahkan Tamim Ad-Dari itu ketika jadi imam sholat qiyamul lail, sholat tarawih itu ba'da isya itu sholat tarawih gitu loh. Nah, selesai sholat tarawih itu para sahabat langsung pulang. Kita kan habis sholat tarawih dulu ya santai. Sahabat nggak langsung pulang gitu. Langsung pulang kenapa? Karena takut azan subuh gitu. Jadi sholat tarawihnya pada isya sampai mau azan subuh gitu. Takut nggak sampai sahur itu Tamim Ad-Dari itu imamnya gitu, imamnya. Nah, saat beliau itu ditanya tentang gimana sholat tahajudnya sendiri, itu kan jamaah ya, sholat tahajud pasti luar biasa lagi gitu. Nah, beliau itu tidak menjawab gitu. Beliau itu menghindari menjawab itu. Kenapa? Karena dia itu takut diketahui amal ibadahnya gitu loh. Jadi aku selalu berpikir ulama itu takut untuk diketahui amal ibadahnya. Gimana kita gitu? Kita berani bermain api gitu. Nah tadi keikhlasan itu berat gitu. Itu pendapat dari aku pribadi sih. Nah dari teman-teman SMA gimana? Ya terserah sih kalian mau apa pendapatnya. Ini aku menyampaikan dua pendapat yang selalu pro kontra selama ini yang terjadi di KKI seperti itu. Dan ini kesimpulan yang aku dapatkan. Yang pro itu ya alasannya 3 itu sih, berputar-putar di sana terus alasannya. Sedangkan yang kontra seperti ini alasannya gitu. Mungkin teman-teman gimana? Ada pendapat mungkin? Bagaimana mungkin depannya tuh kembali ke teman-teman semua. Misalnya menurut teman-teman SMA itu amal yaumi memang nggak perlu, ya udah dihilangkan. Mungkin bisa dihilangkan gitu. Kalau misal tetap perlu ya udah nggak masalah diadakan lagi, nggak masalah.
Tapi ya kalau bisa dijalanin, dimaksimalkan, jangan sampai di LPJ masalah lagi di situ gitu. Gitu. Gimana Ya, Dik? kalau dari saya sih ya, setelah pertimbangan tadi tuh antara apa pro sama kontra ya, dan alasan-alasannya itu ya, saya cenderung nggak jalanin aja sih buat apa amal yaumi. Tapi mungkin bisa diganti itu aja sih. Kan nanti mungkin apa ya dari departemen SDM-nya ataupun nanti dibantu Medifo mungkin ya bisa buat kayak reminder amal-amal yang apa ya yang bisa dilakuin gitu loh. Soalnya pengalaman dari apa ya banyak grup-grup kajian gitu ya maupun kajian lokal di wilayah sendiri itu ya nggak ada sih namanya kayak amal yaumi. Ya adanya ya cuma misalkan ada asatidnya itu mungkin ya buat kayak video atau mungkin dibantu timnya tuh ya nanti setiap hari itu nanti ngingetin apa gitu jadi mungkin kalau menurutku gitu sih mas. Jadi ya kita meminimalisir supaya nggak jadi bahan bakarnya neraka ini. Oke, yang lain gimana? Ada lagi yang mau mungkin ngasih pendapat? Ini ada pertanyaan Dik dari Verly. Dikit bilang tadi kalau amal yaumi dihapuskan saja kan ya. Gimana Diki? Kesimpulannya. Tuh tadi aku nyampain itu kan kedengaran yang tadi ya misalkan gitu mungkin nanti sistemnya diganti aja Oke. kayak kita hindari futurnya ya bukan dengan amal yaumi tapi ya kita buat kayak reminder gitu loh. Reminder khusus buat apa oh ya dihapuskan aja lah ya daripada nanti jadi apa ya, bahan bakar neraka nanti yang kena ya kita juga ya aku sih kemarin yang ngusulin ini ya mungkin dibuat gitu aja sih kalau Ada lagi mungkin yang teman-teman ngasih pendapat kita ingin diskusikan. Ya, kita diskusi ya di jam semua. Aduh. Ayo, gimana pendapat teman-teman? ya mungkin teman-teman ada ide lain misalkan 7 amal yang dihapuskan tapi nanti dibuat ide-ide apa ya supaya nanti bisa tambahin ke kegiatan. Ya, misal kalau misalnya ya dari teman-teman apapun pendapatnya mungkin bisa itu kalian matangkan lagi dan
pertimbangkan untuk kedepannya seperti apa. Dan untuk amal yaumi sebenarnya juga tercantum di GBHK. Kalau misalnya kalian mau diadakan di GBHK lagi nggak masalah, atau pengen ditinjau ulang lagi GBHK-nya sebelum disidangkan nggak masalah juga seperti itu. Ada lagi mungkin teman-teman? Karena sudah itu Jamal ya. Ya kalau nggak ada kita akhiri saja ya. Mungkin teman-teman bisa lanjutin lagi pembahasannya pribadi CMA seperti itu untuk lebih jelasnya ke depannya. Kalau saya cukup Mas. Oke, saya kembalikan ke Diki. Oke, terima kasih jazakallahu khair untuk Mas Ahad yang telah memberikan masukan dan pencerahannya di malam hari ini. Jadi mungkin jadi bisa buat pertimbangan kita ke depannya ya mengenai amal yaumi. Ya kayaknya ini lebih arah dihapuskan ya teman-teman. Nanti mungkin dilanjutkan diskusi di grup aja. Ya untuk mungkin karena udah jam kali kan mungkin kita akhiri saja pertemuan pada malam ini. Terima kasih buat Mas Rehan dan teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya hingga dapat hadir di malam hari ini. Nah, kita tutup teman malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullah. Dan disimulkan dengan doa kafaratul majelis. Saya selaku izin mohon undur diri apabila ada salah kata pun perbuatan mohon dimaafkan dan semoga hikmah di